Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu kajian, yang mana kajian ini diperuntukkan untuk siswa ikhwan SMP Islam Faza. Mudah-mudahan dengan adanya kajian seperti ini yang akan disampaikan oleh asatidzah kita akan menambah ilmu pengetahuan Islam kepada kalian, dan terlebih terpenting lagi adalah dengan ilmu tersebut bisa menambah keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai datangnya hari kebangkitan. Adapun pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan kajian yang diambil dari kitab apa? Masih ingat anak-anak kajian Ustadz? Kitab apa? Sudah lama? Bulughul Maram. Karya siapa? Ibnu Hajar. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari beberapa hadis yang diambil dari Kitabul Jami', ya. Jadi dari kitab Bulughul Maram ini, di kitab Bulughul Maram ini ada satu bab yang terakhir yang di dalamnya itu mengumpulkan beberapa hadis mengenai adab-adab sehari-hari, yang adab-adab Islami yang kita sebagai seorang muslim harus mempelajari adab tersebut agar kita menjadi orang-orang yang beradab dan beretika. Adapun hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, ada yang masih ingat atau ada yang sudah lupa? Kalau Ustadz tanya ada yang masih ingat, semuanya lupa. Kalau Ustadz tanya ada yang sudah lupa, nunjuk semua. Hadis yang pertama kemarin Ustadz jelaskan apa? Hak muslim dengan muslim yang lainnya ada berapa? Ada 6. Gak usah disebutkan lagi ya, habis nanti waktunya. Kemudian hadis yang kedua tentang apa? Adab kepada Allah, yaitu dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan orang yang lebih susah dibandingkan kita. Bagaimana bunyi hadisnya? Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila ma huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Ini adab kepada Allah. Hendaklah kita memperhatikan orang yang lebih susah dibandingkan kita. Kita alhamdulillah tubuh kita sehat, tidak cacat. Ada orang yang tangannya puntung 1. Ada orang yang tangannya puntung 2. Nah, dengan kita melihat orang yang seperti itu, kita akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah memberikan tubuhku lengkap walaupun tidak ganteng kayak Ustadz, walaupun tidak cakep kayak Andi. Mana Andi? Oh, Kati. Tidak cakep seperti Fateh. Alhamdulillah, tapi tetap tubuhnya sempurna, tidak cacat. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Jangan kita melihat orang yang di atas kita. Kita tidak bersyukur-syukur seperti itu. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, ada yang ingat tentang apa? Kita belajar tentang ma'rifatu bir wal ithm, yaitu mengenal tentang kebajikan dan dosa. Kita mengenal tentang kebajikan dan dosa. Nah, adapun pada kesempatan kali ini
Ustadz akan menjelaskan tentang hadis yang keempat, yaitu adab bermajelis. Adab bermajelis. Nah, ini amat penting. Amat penting harus kita ketahui. Baik majelis berada di masjid maupun majelis ketika menghadiri sholat Jumat ataupun majelis-majelis yang lain. Ada adabnya yang harus diketahui. Penasaran? Penasaran atau tidak? Tidak Ustadz, tidak seru. Katik gambarnya. Nah, kalau coba ada gambarnya, ada filmnya, seru. Ini cuma mendengarkan Ustadz aja bosen. Nah, jangan seperti itu. Jangan mendengarkan siapa yang berbicara, tapi dengarlah siapa yang mengatakan di sini, siapa yang bersabda di sini. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ustaz bacakan hadisnya. Qala muallifu rahimahullahu taala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Maaf. Ini keloncat. Ada satu hadis yang kita lewati. Maaf ya. Ini hadis yang kelima. Hadis yang keempat ini, maaf. Nanti kalau ada waktu kita masuk sini kalau masih ada waktu. Ini hadis yang keempat. Bukan adab bermajelis tapi adab bergaul. Jadi yang Ustaz bacakan tadi mohon maaf, hadis yang kelima. Sedangkan kita baru masuk hadis yang keempat. Keloncat karena begitu semangatnya Ustaz melihat kalian. Jadi keloncat. Ya, mohon maaf ya. Nah, hadis yang keempat ini adalah adab bergaul sehari-hari. Adab bergaul. Saya bacakan hadisnya. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasa fala yatanajasnaini duna akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinuhu, muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Muslim. Hadis ini dari sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ada yang ingat apa pengertian sahabat? Ada yang ingat siapa itu yang dikatakan sahabat? Pertama, orang yang bertemu dengan Nabi. Yang kedua, iya, mati dalam keadaan Islam. Terus beragama Islam. Pertamanya beragama Islam dulu, kemudian bertemu dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam. Abu Jahal? Tidak, karena dia mati dalam keadaan kafir dan dia bukan orang Islam walaupun dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan di sini, enggak usah ikuti urusan orang, ini urusan kalian. Kata Rasulullah, "Idza kuntum salasa," jika kalian berada pada kondisi yaitu kalian terdiri dari 3 orang, janganlah kalian berbisik-bisik. Bukan bisik-bisik tetangga ya. Janganlah kalian bisik-bisik tanpa mengikut sertakan yang lainnya sampai kalian bertemu bercampur dengan yang lainnya. Karena hal tersebut bisa membuat orang tersebut menjadi sedih. Jadi maksud hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita semua, jika kalian berada 3 orang, misalkan Ibrahim, Fatir, Rizki, berada pada dalam kelas misalkan 3 orang atau di suatu ruangan lah, di kamar atau di suatu ruangan. Tiba-tiba si Fatir, perhatikan, sama si Ibrahim bisik-bisik.
atau ngomong atau bicara pelan-pelan tanpa mengikut sertakan siapa? Si rizki. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena rizki akan merasa sedih. Kok aku tidak diajak bicara ya? Seakan-akan aku ini patung, padahal aku ini manusia yang ganteng, manusia yang cakep. Ustadz aja kalah cakepnya sama aku. Nah, Rizky akan merasa sedih dia. Kenapa aku tidak diajak bicara? Bisa jadi mereka ini membicarakan aku. Mentanglah hafalan aku baru sedikit, tapi duit aku banyak loh. Kata si Rizky seperti itu. Rizky merasa sedih karena tidak disertakan dalam bicara tersebut. Tidak boleh. Sama juga seperti misalkan ada orang Jawa, 2 orang. Yang satunya orang Sulawesi. Orang Jawa ini ngomong pakai bahasa Jawa. Yang orang Sulawesi tadi atau orang Palembang tadi tidak mengerti. Itu juga tidak boleh. Karena kenapa? Siapa yang tahu? Iya, karena bisa jadi orang yang tidak diajak bicara itu yang dicoret itu meja. Subhanallah. Kreatif ya anak zaman sekarang. Meja ditulis, seharusnya ditulis itu kertas. Ya? Paham maksudnya? Paham? Kecuali kalau tiba-tiba ada si Aryo masuk ke kelas. Nah, Aryo masuk ke kelas. Misalnya si Azi masuk ke kelas. Tidak lagi si Rizky sendirian. Walaupun ada orang yang berbisik-bisik tadi, tidak mengapa. Karena si Rizky tidak merasa dirinya dibicarakan. Karena di situ ada Aryo, ada Azi, ada Aska. Tidak masalah karena kalau sudah bertemu dengan orang lain. Paham sampai sini anak-anak? Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Perhatikan. Ya, bahwasanya Islam adalah agama yang indah. Kenapa Islam agama yang indah? Mengajarkan kepada kita agar kita tidak membuat orang sedih. Membuat orang sedih aja tidak boleh. Coba bayangkan. Membuat orang sedih aja tidak boleh. Dengan berbisik-bisik tanpa tidak menyertakan orang yang lain. Apalagi lebih dari itu. Contohnya apa? Menzolimi, mengambil uangnya, memukul, memfitnah. Itu tentu terlarang. Membuat sedih aja tidak boleh. Apalagi lebih dari itu tentu tidak boleh. Paham anak-anak sekalian? Bisa dipraktekkan? Jangan dipraktekkan. Jangan dipraktekkan, tapi berusaha untuk mempraktekannya, menghindarinya. Gitu maksudnya. Jadi kalau larangan itu mempraktekannya bukan dilakukan, tapi apa? Dihindari. Naam. Fokus. Nah, kemudian masuk ke hadis berikutnya. Hadis yang Ustaz bacakan tadi. Hadis yang kelima. Perhatikan. Kita lagi belajar, harus tenang. Hadis yang kelima dari sahabat Ibnu Umar. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Ini yang Ustaz bilang tadi. Ada bermajlis. Nah, seperti majelis seperti ini, atau majelis taklim, atau majelis zikir, atau majelis ngaji Al-Quran, atau majelis sholat Jumat. Ya. Apa adabnya? Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ini juga larangan. Hadis yang keempat tadi bersifat larangan. Hadis yang kelima ini juga larangan. Larangan apa?
bukan anjuran tapi larangan. Iya. Rasulullah mengatakan di sini tidak boleh. Perhatikan. Perhatikan. La yukimar rajulur rajulah. Tidak boleh seseorang laki-laki atau perempuan memendirikan, maksudnya la yukimur rajulur rajula fi majlisihi summa yajlisu fihi. Tidak boleh seorang itu menyuruh orang lain berdiri yang telah duduk di tempatnya, lalu ia duduk di situ. Ngerti? Nah, lari. Itu tempat aku, tidak boleh seperti itu. Akan tetapi berilah keluasan dan kelapangan. Ini tidak boleh anak-anak. Ini adab bermajelis. Contohnya, si Radit sudah duduk di situ santai. Emang tempat Radit itu dapat senderan, dekat kipas, enak kan, nyaman Radit. Tiba-tiba datang Alif. Minggir. Itu tempat aku. Aku pengen duduk di situ. Nah, tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh? Karena Radit telah dahulu duduk di situ. Paham? Nah, tidak boleh seperti itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ayo, surat apa yang Ustaz bacakan tadi? Siapa yang tahu? Al-Mujadalah. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman. Dengerin. Ini orang-orang beriman enggak sini? Nah, kalau orang-orang beriman dengerin. Wahai orang-orang beriman. Kalau disebutkan orang-orang yang beriman, pasang telinga. Kenapa pasang telinga? Karena setelah itu akan ada larangan atau perintah. Nah, di sini adalah perintah dari Allah. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam bermajelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlapang-lapang di majelis. Misalkan ada orang datang, tiba-tiba datang, tempatnya sudah sempit seperti ini. Seharusnya yang lain itu memberi tempat. Geser sedikit dong. Ini teman kita mau duduk juga. Dia mau mendengari taklim, mau mendengarkan ceramah. Iya. Kasihan dia berdiri dari tadi. Coba kalian geser. Beri kelapangan. Nah, orang yang memberikan kelapangan di majelis, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan dia. Baik kelapangan nanti di surga, ataukah kelapangan di dalam kuburnya, ataukah kelapangan harta, kelapangan rezeki. Mau enggak diberikan kelapangan? Mau enggak? Mau kan? Jadi kalau ada orang yang tidak dapat tempat duduk di majelis, maka ingat firman Allah dalam surat Mujadalah ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-11. Berikan. Al-Imam Qurtubi juga mengatakan, Al-Imam Qurtubi menafsirkan ayat di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersikap lemah lembut dan berkasih sayang terhadap sesamanya, yaitu dengan memberikan kelapangan tempat duduk dari sebagian yang lain untuk sebagian yang lain, agar apa? Agar orang yang diberikan kelapangan tempat duduk tadi bisa ikut serta dalam mendengarkan kajian ataupun pelajaran yang disampaikan. Tapi di sini Imam Qurtubi mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin di sini disebutkan adalah para sahabat. Hendaklah mereka memberikan kelapangan, bersikap lemah lembut terhadap yang lainnya, yaitu dengan memberikan kelapangan tempat duduk
agar sahabat yang lainnya bisa mendengarkan wejangan yang Rasulullah sampaikan dan bisa juga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ustadz, ada mau bertanya Ustadz. Misalkan Ustadz, Ana sudah duduk di sini Ustadz di bangku. Tiba-tiba orang itu berdiri Ustadz. Berdiri. Ada orang yang menempati. Boleh tidak itu Ustadz? Ana kan tidak mengusir dia Ustadz, tapi dia sendiri yang pergi. Ah, kayak mana itu? Bener enggak? Paham enggak? Paham. Ah, misalnya di sini si Andi lagi. Si Azhar duduk di sini. Tiba-tiba Azhar itu berdiri mengambil mushaf. Tidak boleh tempatin orang lain. Tidak boleh. Tiba-tiba Azhar mau duduk, enggak taunya sudah ada si Zakwan di sini. Boleh enggak seperti itu? Boleh, tidak boleh. Tidak boleh juga. Karena tempatin orang Kecuali kalau dia yakini bahwa orang itu udah pergi. tidak balik misalnya. Oh, tidak balik. Atau meminta izin. Minta izin dulu, aku itu perlu tempat kamu ya. Nah, kalau sudah dapat izin. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Karena orang yang lebih dahulu duduk di situ, dia berhak untuk tempat tersebut. Paham sampai sini? Paham. Yang pertama tadi apa hadis yang pertama Ustaz sampaikan? Pergaulan. Iya. Tentang pergaulan. Larangan berbisik, bisik tanpa menyertai orang yang ketiga. Adapun kalau ramai tidaklah masalah. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Iya, karena membuat orang sedih. Coba Fateh, sedih tidak Fateh? Sedih, pasti mikir ini mau aku. Iya. Apalagi orang yang sensitif. Bisa marah dia. Bisa sensitif dikit ngajak belago. Nah, yang kedua apa yang kedua? Adab-adab bermajelis. Adab-adab bermajelis. Kita tidak boleh menempati tempat duduk orang yang telah ditempati. Mengusir tidak boleh. Akan tetapi apa? Berilah kelapangan dan keluasan dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita praktekkan dengan kita menghindari apa yang Rasulullah SAW larang. Ini saja yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.